Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Lensa Pena bersama aku Afilfah. Dan Salsabila. Kali ini kita mau ngobrolin soal yang baru viral. Iya, ya. ini. Viral Banyak banget sih. pro kontra nih Kak. Di Pro sini. kontranya sangat-sangat gimana ya? Satu sama lain tuh saling menyerang enggak ding? Tapi Saling emang beneran gimana ya, kayak menjatuhkan gitu loh. tapi pro kontranya sebenarnya udah dari tahun lalu, bahkan udah dari 2 tahun yang lalu, 2018 tuh ternyata banyak pro kontra waktu aku searching gitu. Nah, kali ini apa nih kira-kira teman-teman tahu nggak? Jadi kita mau bahas apa nih Kak? TikTok. Biasa kalau Emil kan ya, Emil ini juga artis TikTok di Emil. Aku suka nih lihat konten-kontennya Emil. Dia biasanya bilang TikTok tuh. Nah, oke. Sekarang aku mau ngobrol sama Lala soal TikTok. Gimana sih? Dari sudut pandang Lala, dari sudut pandang yang udah kita search tentang ternyata banyak orang yang kontra, ternyata ada banyak orang juga yang pro. Terus gimana sudut pandangnya yang kontra, gimana sudut pandangnya yang pro. Terus bagaimana seharusnya kita sebagai anak IPM dan Muhammadiyah menyikapinya. Bener banget tuh. Karena banyak banget nih kayak warga Muhammadiyah tuh kayak bukan judgement ya ini, tapi banyak yang kontra, lebih ke kontra karena TikTok jadi itu. Jadi kalau warga Muhammadiyah lebih ke kontra nih? Kalau kebanyakan yang aku temuin nih, dari teman-teman yang aku temuin tuh banyak banget yang teman-teman yang kamu temuin lingkungannya di mana tuh? Dari kampus, terus tapi justru teman-teman aku yang dari pondok tuh banyak yang main TikTok. Jadi kayak it's easy aja gitu, kayak mereka menyikapi itu sebagaimana mestinya, kayak nggak berlebihan, terus pokoknya yang kayak ya udah sesuai sama porsinya gitu. Jadi TikTok tuh sama aja gitu, biasa aja gitu, sama kayak aplikasi yang lainnya gitu. Kayak Instagram, terus YouTube kayak gitu. Jadi pertama kita bahas yang kontra dulu nih Kak. Kenapa ada yang nggak suka banget sama TikTok? Mungkin karena beberapa hari yang lalu aku nemu konten di TikTok nih, tapi aku nemunya di Instagram. Itu lebih nggak berfaedah gitu loh. Jadi kalau di TikTok kan lebih terkenalnya ke dancingnya ya. Jadi dari awal pembentukan TikTok itu karena dance-nya itu. Jadi ada beberapa dancingnya tuh yang nggak berfaedah dan nggak patut ditonton gitu loh. Apalagi kita sebagai muslimah gitu ya, sebagai muslimah gitu. Banyak yang meninggalkan batas. Iya, kayak kemarin yang kasusnya orang pakai jilbab, pakai mukena, terus bukannya jadi sholat tapi malah mereka ngedance gak jelas kayak gitu. Kayak emang ngedance-nya bener-bener kayak sholat prank gitu loh. Jadi mereka tuh kayak ngeprank sholat. Nah itu mungkin dari situ, karena dari situ terus banyak yang berpikiran negatif tentang TikTok kayak gitu. Terus ada juga nih Kak, kemarin aku nemuin anak kecil, ya kalau bisa dibilang mereka masih seumuran SD gitulah. Nah mereka itu ngedance TikTok, bukan ngedance sih, bukan ngedance tapi goyang TikTok. Jadi goyangnya tuh ya kayak gitu. Jadi udah TikTok tuh sampai ke anak-anak kecil banget, sangat-sangat viral ya. Dari anak kecil sampai yang udah sepuh, udah tua kayak gitu. Ya. Terus kalau aku kan yang kontra itu tadi, terus banyak yang kaum yang sebenarnya bukan Muhammadiyah juga sih, cuma banyak yang terlalu yang pro. Enggak, aku masih bahas kontra. Yang kontra dulu ya. Yaitu tadi yang garis lurus, yang bener-bener Islam garis keras, yang bener lurus banget. Terus kayak nggak suka gitu sama TikTok. Soalnya yaitu tadi banyak musiknya. Di situ sih poinnya. Aku kayak pernah lihat juga di suatu account Instagram tentang dakwah gitu kan. Terus dia kayak mau bikin question, pokoknya dia baru riset gitu loh. Dia baru riset, terus dia tanya menurut followersnya itu TikTok boleh atau enggak. Terus aku juga baca dong komennya, banyak banget yang komen. Aku baca komen-komennya, sebagian besar followers akun tersebut tidak setuju karena itu tadi gak berfaedah. Terus habis itu kayak mengurangi rasa malu dari seorang perempuan. Terus banyak musik, soalnya yang mereka itu kayak kaum yang
nggak suka musik, kayak nggak boleh musik Iya, haram. musik haram kayak gitu. Padahal di TikTok semua video tuh harus kasih musik gitu, nggak ada yang nggak ada musiknya. Tapi ya dah, nanti aja aku bahas ya, karena aku juga pengguna TikTok, jadi aku akan bahas menurut sudut pandangku. Oke. Nah itu yang kontranya. Terserah teman-teman nanti nanggepinnya gimana. Tapi kita di sini mau netral gitu, kita nggak akan menjudgment salah satu pihak, kita nggak akan mendukung salah satu pihak, cuma ya meluruskan gimana ya, pokoknya ya netral aja lah, netral. Kita nggak memusuhi satu sama lain, kita menghargai sudut pandang yang kontra, kita menghargai sudut pandang yang pro. Ya karena yang kontra kayak gitu saya juga setuju kalau itu nggak boleh. Iya, apalagi anak kecil yang main kayak gitu ya ada batasnya lah itu. Terus kalau yang pro menurut Lala sendiri? Kalau pro sih karena TikTok itu kan mengasah kemampuan kita, kreativitas kita. Dimana ketika kita main TikTok kita harus punya kreativitas yang baru, yang beda dari yang lainnya. Lah terus itu juga di TikTok kan ada editingnya juga, jadi itu bisa mengasah skill kita untuk editing video-video yang akan kita publish gitu. Ya itu aja sih menurut aku. Terus mereka juga, apalagi sekarang kan TikTok ada banyak banget nih Kak pilihannya. Ada kita mau apa, mau misal kita mau channel masak atau channel olahraga atau apa, itu udah ada gitu. Pengguna-penggunanya banyak yang nge-share soal itu gitu ya, bikin video soal itu. Dan sebenarnya sebelum masuk TikTok juga ditanyain gitu kan sih, kayak ada kita sukanya apa jadi gitu. Itu yang bakalan muncul gitu. Terus kalau kita sering lihat yang konten masak ya, besok-besoknya juga bakalan keluar konten masak gitu. Cara kerjanya mungkin hampir sama kayak Instagram. Hampir sama kayak Instagram. Terus di TikTok tuh banyak banget akun dakwah loh. Iya. Aku nemu banyak banget, aku udah nge-follow. Jadi orang-orang yang tergerak hatinya untuk membuat TikTok sebagai ladang dakwah mereka gitu kan. TikTok banyak banget penggunanya. Dan salah satu ini informasi for your information teman-teman, bahwa di TikTok tuh gampang banget buat viral. Iya, jadi kayak kalau kita ngikutin viewersnya tuh gampang banget nambah. Sebenarnya itu aku juga nggak tahu sih. Ada banyak temen-temenku yang bilang itu tuh susah viral di TikTok, tapi juga banyak banget yang gampang. Sebenarnya itu karena kalau kita ngikutin lagunya yang baru trending, atau kita ngikutin, kan kalau di TikTok pasti ada notifikasi gitu loh, notifikasi apa yang baru ngetrend. Terus nanti kita dikasih tahu nih ada hashtag apa yang baru ngetrend. Terus nanti kalau kita ikutin itu, terus kita konsisten, terus sebenarnya bisa banget buat viral lebih mudah daripada di Instagram. Gampang banget di TikTok, lebih gampang. Dan biasanya itu juga dimanfaatin buat akun-akun bisnis. Nah, ada beberapa orang yang memanfaatkan itu buat berdakwah. Aku nge-follow beberapa orang, banyak banget orang, dan aku jadi tahu banyak orang banget di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia juga. Soalnya TikTok tuh gampang banget ya. TikTok tuh aku nemu banyak banget orang luar negeri di TikTok langsung. Terus aku tahu, oh Islam di sana kayak gini. Oh mereka menghadapi tantangan ini. Aku taunya itu dari TikTok. Nah, karena mungkin udah edukatif gitu ya, udah berbeda kayak TikTok yang dulu. Mungkin TikTok yang dulu itu kan masih ngedance doang. Terus soalnya ya pembuatan gitu. Pertama TikTok emang kayak ngedance doang. Kayak kalau akun yang lain tuh kayak Musical.ly atau apa sih satunya, Musical.ly, Likee. Sebenarnya hampir sama kayak gitu. Cuma di TikTok ini dia lebih fleksibel, kayak cuma ngupload video maksimal 1 menit gitu. Ya udah bisa maksudnya agak beda gitu daripada Musical.ly sama Likee. Jadi hal itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang emang gak suka ngedance tapi mau main TikTok, terus jadi bikin banyak hal konten informatif gitu, masak, dakwah, terus olahraga, apapun lah, kamu mau nge-share apapun tuh bisa. Terus satu lagi nih yang dari yang sudut pandang kontra ya, aku udah pernah nge-search riset ya, sering lah muncul di Instagram aku. Kan aku juga sering nge-follow akun Instagram dakwah gitu. Nah ada salah satu akun tuh yang kayak nge-highlight banget TikTok ini tuh suatu hal yang buruk dan tidak berfaedah. Tapi dia bilangnya tuh mungkin yang dimaksud penggunanya ya, tapi term diksi yang digunakan tuh menurutku salah. Jadi dia bilang kalau salah satu hal yang gak berfaedah adalah tidak bermain TikTok. Jadi bukan kayak langsung
Jadi tidak bermain TikTok langsung gitu loh. Pokoknya hindari TikTok. Padahal sebenarnya di TikTok itu banyak banget konten jadi kayak yang salah tuh aplikasinya. Padahal sebenarnya tuh kalau sudut pandang yang pro, yang salah tuh pasti bukan aplikasinya, tapi penggunanya. Penggunanya tergantung seberapa sebagaimana dia menggunakan aplikasi itu. Kalau misalnya banyak di aplikasi, misal Instagram nih, banyak juga yang nge-share unfaedah. Tapi nanti Instagramnya juga jadi berfaedah. Nggak jadi, maksudnya Instagramnya jadi di highlight tidak berfaedah juga seperti TikTok. Tapi sampai sekarang Instagram masih baik-baik aja, kecuali yang kemarin sempat viral tentang itu. Dan untuk pilihan sebenarnya banyak yang sudut pandang yang wanita tuh jadi rasa malunya berkurang. Itu sebenarnya bukannya di aplikasi semuanya sosial media juga kayak gitu gak sih? Gimana penggunanya itu ini sih mengekspresikan diri dia di TikTok kayak gitu. Ya emang mungkin pengguna-pengguna di TikTok itu emang biasanya orangnya yang ekspresif. Kalau misalnya orangnya nggak ekspresif, dia menurut aku juga jarang main TikTok. Teman-teman aku yang untuk memilih yang gimana ya? Teman-teman aku yang tidak se-ekspresif itu mereka jarang buat main TikTok. Jadi emang penggunanya aja, dan itu tuh emang platform yang memfasilitasi semua karakter, beragam karakter. Misalnya orang yang suka ngupload foto ya udah di Instagram. Orang yang suka ngupload video YouTube, TikTok gitu loh. Jadi kayak memfasilitasi aja berbagai karakter orang-orang lewat berbagai sosial media yang ada. Iya, benar banget. Kalau di IPMers, akun Instagram IPMers, kamu tau gak ada akun Instagram IPMers? Nah itu tuh ada yang tanya juga nih adminnya, kalau menurut temen-temen IPM tuh boleh gak sih pakai aplikasi TikTok buat akun dakwah? Nah menurut Lala gimana, boleh gak? Boleh-boleh aja sih, karena sebenarnya TikTok mumpung sekarang juga banyak banget penggunanya, gak cuman di Indonesia doang, bahkan di luar negeri tuh udah banyak banget yang make. Mungkin dengan kayak gitu IPM tuh jadi lebih meluas gitu loh. Jadi nggak cuman kalangan Muhammadiyah aja yang tahu IPM tuh kayak gimana, tapi mungkin dari luar tuh juga bisa tahu gitu loh. Bahkan dari luar negeri kayak gitu. Selama ini juga IPM tuh cuma terkenal di rumahnya sendiri, cuma di Muhammadiyah doang. Waktu itu juga udah dibahas di podcast yang waktu sama Dini, yang di IPM gak eksis gitu, yang podcast IPM gak eksis. Kalau teman-teman belum nonton boleh ditonton. Nah itu kita tuh harus nunjukin keeksisan IPM gitu loh di lewat media sosial, karena IPM tuh beneran nggak seterkenal itu di kalangan luar. Nah kalau misalnya kita bisa manfaatkan berbagai macam aplikasi sosial media yang ada, terus kita bisa menjamah lebih luas lagi kalangan untuk kita nge-share sesuatu yang bermanfaat, nah mungkin itu juga bisa menjadi nilai tambah yang plus, jadi pahala juga buat kita. Jadi kita manfaatkan berbagai macam aplikasi yang ada. Nah lewat tadi balik ke IPMers, akun IPMers kan dia tanya nih, di komen-komennya aku lihat beda sama akun yang tadi sebelumnya yang aku lihat, yang sebagian besarnya menolak. Nah yang di akun IPMers ini sebagian besarnya setuju. Jadi aku lihat, oh anak-anak IPM ternyata udah sadar kalau main TikTok tuh ada batasannya, tergantung gimana kita maininnya, tergantung sebenarnya sama kayak berbagai sosial media yang ada juga. Jadi sama aja, dia tuh cuma aplikasi biasa. Bener banget. Tergantung kita manfaatinnya gimana. Ada juga udah ada nih, ada IPM setingkat pimpinan daerah atau pimpinan wilayah ya? PD. Aku lupa, pokoknya ada di Jawa Tengah. Kalau nggak PD ya PW-nya Jawa Tengah. Dia udah bikin konten dakwah lewat TikTok, dan itu bagus banget sih menurut aku. Keren banget sih. Keren banget. Kalian bisa cek di mana ya? Aku lupa. Nanti kalau aku ingat aku kasih linknya di description box. Gitu. Jadi anak-anak IPM ternyata udah sadar kalau kita ternyata ya, dan itu bukan cuman orang yang memang dia main TikTok, tapi aku juga pernah main TikTok. Terus beberapa kali dimarahin kan, udah nggak usah kayak gini-gini. Siapa yang marahinnya? Ada sama siapa ya? Dia dimarahin kayak gitu, nggak usah main TikTok, apa faedahnya, bla 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 bla. Tapi di situ aku mulai berpikir sebenarnya TikTok itu nggak cuman dancing yang nggak berfaedah, tapi di situ juga banyak banget hal-hal yang bermanfaat buat kita, bahkan informatif banget gitu loh. Jadi
misal aku nggak tahu ini terus aku tuh kayak bingung terus tiba-tiba aku nemu tuh di TikTok, wah keren banget nih, bisa buat tambahan informasi, tambahan ilmu kayak gitu. Juga kalau misalnya emang kalian lebih ke kontranya, maksudnya kalian bener-bener nggak suka aplikasi yang kayak gitu, nggak suka musiknya, nggak suka cara orang-orang mengekspresikan diri di TikToknya, kalian mending ya udah nggak usah ditonton, mending udah nonton YouTube aja kalau dan nggak gitu. usah gimana ya tadi nggak usah ngejudge yang main gitu. Iya. Ya kan? Karena kita nggak tahu juga. Misal aku ngejudge Mbak Afi, Mbak Afi main TikTok kayak gitu. Padahal aku sendiri nggak tahu Mbak Afi tuh yang ditonton di TikTok tuh kayak apa kayak gitu. Yang seperti apa? Apakah yang baik atau justru yang kurang baik kayak gitu. Dan kalau misalnya bener-bener misal aku main TikTok nih, terus habis itu aku ngedance, terus aku upload nih di Instagram aku. Kan biasanya gitu. Kebanyakan orang juga nguploadnya nggak di TikTok. TikTok cuma kayak aplikasi pembuat untuk buat video, nanti diuploadnya di tempat lain gitu. Nanti aku upload, terus ada orang yang kayak nggak suka main TikTok, anak main TikTok apaan sih, TikTok gitu-gitu. Gimana ya, itu suatu apa ya, kan orang tuh beda-beda ya, kita nggak boleh ngejudge kayak gitu. Cuma kalau misalnya, dan kita nggak tahu apa yang dirasain orang itu setelah main TikTok. Mungkin dia kayak sedih terus habis itu main TikTok bahagia, ya kayak jadi ceria lagi kayak gitu. Gimana ya, nge-booster orang-orang beda-beda ya, kayak gitu. jadi kita ya udahlah mending diem, terus kayak ya ngelihat diri kita sendiri lah gimana. Kalau misalnya kita digituin, kita berbahagia, baru seneng, terus kalau kita langsung ngejudge orang lain kayak gitu kan nggak enak. Sama kayak K-pop Kak, biasanya kan apaan sih cewek K-pop kayak gitu. Bisa ditonton juga udah gitu. Ada ditonton di juga episode podcast 8 yang kemarin kita juga udah bahas. Ini sebenarnya agak sama, agak mirip sih sebenarnya bahasannya, TikTok Korea gitu. Kita nanggepinnya tuh ya udah netral aja, asal nggak berlebihan. Terus kalau misalnya mau ngingetin orang yang udah berlebihan nih, kalau udah berlebihan main TikTok, kita ingetinnya baik-baik. Jangan langsung dimarah-marahin terus. Ya kayak gitu. Kalau aku lihat kemarin di podcastnya Habib Ja'far, channel YouTube-nya Jeda Nulis, Habib Ja'far tuh bilang kayak, pokoknya inti kontennya Habib Ja'far tuh di situ bilang bahwa kita tuh jangan ragu untuk mulai dakwah yang di semua kalangan gitu. Dakwah yang kayak kita ngedakwahin preman lah, ngedakwahin waria lah, ngedakwahin apapun, dan lewat platform apapun tuh nggak apa-apa. Nah, terus si siapa nih temennya Habib Ja'far, Habib yang udah lebih tinggi lagi tingkatannya, aku lupa siapa, nanti aku kasih linknya di description box. Beliau bilang bahwa beliau bilang salah satu hadis atau apa gitu, beliau bilang kalau suatu tempat atau suatu wadah yang enggak dipenuhi dengan konten yang baik, itu hukumannya akan dikasih sesuatu yang buruk. Jadi intinya ketika suatu tempat itu tidak dikasih yang baik oleh orang-orangnya, dia bakalan dikasih konten yang buruk. Itu udah kayak suatu hukum alam yang bener-bener gitu. Jadi untuk merubah suatu tempat yang buruk menjadi tempat yang baik, ya kita harus kasih masukan suatu hal yang baik. Kalau misalnya kita menghindari doang, nanti itu tetap masih ada, dan konten-konten buruk yang lain juga tetap akan bertambah menjadi lebih besar. Jangan-jangan juga malah menggeser yang kita tadi kan, ini misalnya wadahnya nih ya. Ini konten, ini suatu tempat yang nggak diwadahi, nggak diberi konten-konten yang baik. Terus habis itu orang-orang yang kayak nggak suka dan dia justru menghindar. Nah, menghindar ke sini nih misal. Terus yang ini tuh nanti kayak ketambahan konten buruk terus, tambah kuat dan buruk. Terus nanti melebar, membesar. Kalau dia menghindar terus, nanti lama-lama kayak terjajah gitu loh, kayak bener melebar, meluas gitu. Jadi lebih baik menurut aku setiap platform yang ada di media sosial, ya sebaiknya kita isi dengan berkontribusi untuk memberikan konten yang positif. Bener banget tuh Kak. Kalau nggak bisa, ya udah jangan ngejudge orang yang mencoba untuk memberikan konten positif di situ. Dan juga kita sebenarnya main TikTok atau main sosial media itu tergantung dari kita yang sendiri. Misalnya kita niat main TikTok ya untuk hiburan aja kayak gitu,
bukan untuk mencari popularitas, maka itu fine-fine aja gitu. Maksudnya ketika kita main TikTok, bahkan apapun itu, ketika kita mencari popularitas, jatuhnya itu ke nggak baik kayak gitu. Ya, tergantung juga mencari popularitasnya itu gimana, untuk apa kayak gitu. Popularitas untuk ketika untuk dakwah, ya it's okay kayak gitu. Jadi itu justru jadi pahala jariah buat kita. Tapi ketika kita kasih yang buruk-buruk atau yang kurang baik kayak gitu, itu justru jadi dosa jariah buat kita kayak gitu. Ngomong-ngomong soal dosa jariah, sebenarnya gimana sih dosa jariah? Dosa jariah gimana ya? Ketika kita memberikan contoh kecil ya, kalau tadi aku baca, semisal ada cowok yang minta ke cewek pap foto kayak gitu. Ketika ditanyain untuk apa, ya cuman untuk iseng-iseng aja, cuman karena kangen kayak gitu. Itu sebenarnya gak boleh. Karena ketika kita lihat itu, ketika si cowok ngeliat foto kita itu, kita nggak tahu dia bakal berpikiran seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya dianya itu ngebagiin ke teman-temannya dia, atau bahkan pasang di sosial medianya dia, itu jatuhnya nanti ke dosanya masuk ke kita. Oh, jadi setiap foto kita dilihat, foto ini konteksnya foto yang kayak yang bisa cowok tuh bisa ngeliat kayak yang hal yang aneh kayak gitu. Jadi fotonya yang enggak biasa gitu, foto yang ya lebih dari batas kewajaran gitu ya, bukan foto-foto biasa. Jadi ini di garis bawahi foto yang di luar batas kewajaran. Kalau misalnya kita kasihin ke seseorang, ke orang cowok ataupun ke orang yang nggak ngerti dan nggak paham kalau itu nggak boleh dilihat sama bukan mahramnya kita gitulah, itu nanti bakalan dosanya ngalir terus gitu. Jadi dosa jariah adalah dosa yang terus mengalir walaupun kita tidak mengetahui, walaupun kita sudah meninggal. Benar banget. Jadi kita harus menghindari hal itu, apalagi di sosial media. Sosial media akan terus ada walaupun kita udah meninggal, dan kita bisa jadi memiliki banyak dosa jariah dari berbagai macam sosial media yang kita punya. Kayak Facebook kan sekarang udah jarang banget penggunanya, apalagi remaja-remaja zaman sekarang. Nah, kita nggak tahu nih di Facebook kita udah pernah share apa aja kayak gitu. Zaman-zaman jahiliyah dulu Facebook. Zaman jahiliyah gitu. Sekarang dibuka Facebooknya, dilihat ada konten apa, apakah itu layak untuk dilihat atau tidak. Kalau enggak, dihapusin aja mending. Langsung sekarang dihapusin. Sama kayak TikTok nih Kak, kan TikTok ada yang nggak faedah kayak gitu. Nah, ketika itu dilihat sama yang bukan mahramnya, bahkan ketika itu kita udah, misal kita udah ngehapus konten itu, tapi udah ada orang yang udah nge-save kayak gitu, atau bahkan udah share kemana-mana kayak gitu. Nah, itu jadi dosa juga buat kita. Emang nakutinnya di situ, kita nggak pernah tahu kalau kita udah nge-share sesuatu di sosial media tuh itu udah hak milik umum gitu nggak sih? Udah bukan hak kita lagi untuk, misal kita mau ngelarang, misal aku share ke Mbak Afi, lah terus Mbak Afi share ke orang-orang nih, aku udah tobat gitu istilahnya. Mbak Afi tolong hapus. Mbak Afi hapus, tapi teman-teman yang lain, orang lain yang udah nge-share itu, kita nggak bisa. Kita nggak tahu sampai mana udah. Jadi lebih baik dihindari. Benar. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita bagaimana kita menanggapi si TikTok ini harus dengan gimana Kak? Tahu batas wajar sih. Jadi ketika kita main, karena sebenarnya ketika kita terlalu kreatif, kita nggak bisa mandang itu ini sebenarnya baik atau enggak kayak gitu. Karena di TikTok kan sebenarnya dituntut untuk menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Mending dimanfaatkan kreatif inovatifnya itu untuk hal-hal yang baik kayak nge-share kebaikan, daripada untuk nge-share buat kita asik tapi kita nggak tahu itu baik apa enggak kayak gitu. Jadi hati-hati dalam menggunakan berbagai sosial media, platform sosial media, nggak cuma TikTok doang. Hati-hati. Semuanya, nggak cuma TikTok. Tahu batas wajar, tahulah batasan syariatnya gimana untuk main itu. Terus tujuannya mau main itu apa? Jangan sampai melalaikan hal-hal yang harusnya kita lakuin, kayak belajar, berorganisasi, IPM, mungkin beribadah. Asik. Kan 3T itu. Tertib ibadah, tertib organisasi, tertib ibadah, tertib belajar, tertib organisasi. Oke. Ada tambah lagi? No. Oke. Sekian dari kami. Banyak salahnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.